Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Junior Tarifah dari kelas 11 APHP 5 dengan nomor absen 16. Di video kali ini, saya akan merefleksi jalannya proyek pengolahan dan penjualan olahan yogurt. Selamat menyaksikan! Peranan dan kontribusi saya selama proyek berlangsung adalah dengan membuat larutan air gula, yang dimana saya menimbang gula dan juga mengukur volume air yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya melakukan pelarutan gula ke dalam volume air yang telah ditentukan hingga mendidih. Setelah mendidih, saya kemudian melakukan sterilisasi saringan untuk menghindari dan menghilangkan kotoran yang ada di dalam larutan air gula. Selain berkontribusi dalam pembuatan larutan air gula, saya juga berkontribusi dalam pembuatan yogurt drink, yang dimana saya melakukan penimbangan terhadap gula dan juga kebutuhan nutrijel atau agar, yang kemudian saya larutkan di dalam air dan juga dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian agar tersebut dimasukkan ke dalam wadah dan kemudian saya disambitkan dengan membuat larutan yogurt drink yang dimana menimbang sebanyak 6,5 liter larutan air gula yang kemudian ditambah dengan yogurt plain. Setelah larutan yogurt plain dan juga agar jadi, kemudian saya melakukan pemotongan kecil-kecil terhadap agar mempermudah proses selanjutnya, yaitu pemasukan ke dalam botol. Kemudian saya melakukan penimbangan sebanyak 70 gram agar ke dalam botol PET yang telah steril, yang kemudian dilanjutkan dengan ditambahkan larutan yogurt drink hingga menutupi leher dari botol. Kemudian saya juga berkontribusi dalam penutupan botol agar tetap steril dan juga tidak bocor. Selain itu, saya juga berkontribusi dalam penjualan produk tersebut. Kendala yang saya alami selama proyek ini berlangsung adalah pengambilan wadah yang terlalu kecil untuk menampung larutan air gula dan juga yogurt plain, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan sterilisasi ulang terhadap wadah yang baru. Kendala yang selanjutnya adalah agar yang sulit mengeras karena permukaan wadah yang cukup kecil. Selain itu juga kami kekurangan larutan yogurt drink dan juga agar karena perkiraan yang tidak sesuai. Solusi dari kami adalah mengambil wadah yang cukup besar untuk menampung larutan air gula dan juga yogurt drink. Selanjutnya yaitu menimbang kebutuhan agar semuanya itu dapat terjamin dan juga dapat disediakan secara merata. Selain itu juga untuk akarnya sendiri, kita dapat memilih wadah yang lebih pipih dan juga dapat memasukkannya ke dalam kulkas agar lebih cepat mengeset. Pengalaman yang saya dapatkan dari proyek ini adalah ketelitian dalam proses pembuatan, yang dimana saya harus mengukur sesuai dengan takaran agar tidak mempengaruhi cita rasa yang dihasilkan oleh produk. Selanjutnya, pengalaman yang saya dapatkan adalah dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan yogurt drink dan juga bagaimana kita dapat berinteraksi langsung dengan pembeli dan juga mempromosikan yogurt yang kita hasilkan sendiri kepada orang lain. Kompetensi yang meningkat dalam diri saya setelah proyek ini berlangsung adalah keterampilan dan juga ketelitian dalam pembuatan yogurt drink. Selanjutnya, juga disiplin waktu dalam proses pembuatan dan juga gesit dalam bertindak dalam proses pembuatan yogurt drink berlangsung. Serta saya juga dapat mengetahui bahwa kerjasama tim dalam proses pembuatan itu sangat diperlukan. Perasaan saya selama proyek ini berlangsung adalah senang karena saya dapat mengetahui pengalaman baru dan juga saya dapat membayangkan bahwa di industri besar itu dapat membuat produk dengan produksi yang cukup besar. Tetapi di sisi lain saya juga panik karena selama proyek ini berlangsung, agar yang kita hasilkan dan juga larutan yogurt yang kita hasilkan itu kurang dari jumlah botol yang telah ditentukan. Maka dari itu membuat saya dan juga kelompok saya itu merasa panik dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Pesan-kesan saya terhadap Bu Irvin yaitu yang pertama, kesannya
Bu Irvin itu orangnya itu asik, serta saat ketika kita membutuhkan bantuan, Bu Irvin itu siap siaga dimanapun itu dan kapanpun itu. Sehingga ketika kami melakukan kesalahan ataupun kami membutuhkan bantuan dari Bu Irvin selalu ada buat kami. Pesan dari kami yaitu ketika Bu Irvin menjelaskan materi, jangan terlalu terburu-buru karena tidak semua murid itu dapat mencerna dengan mudah oleh materi yang disampaikan Bu Irvin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Irvin karena telah bersedia untuk mengajarkan kami banyak hal baik untuk kedepannya yang berkaitan dengan jurusan kami, yakni agribisnis pengolahan hasil pertanian. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.